Perkenalkan, nama saya Nanda Bruce Sembiring dengan NIM 1213111123 dengan dosen pengampu Ibu Masta Sembiring SPD MPD, mata kuliah Filsafat Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan tahun 2021. Di sini kita akan membahas mengenai memperkenalkan tokoh filsafat secara umum. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Adapun tokoh-tokoh filsafat yang akan kita bahas yaitu yang pertama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh filsafat. Sebelumnya ia bernama Suwardi Suryaningrat. Sejak tahun 1922 namanya diubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda, dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di umurnya yang ke-69 di Yogyakarta, Indonesia. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan sebagai di mata uang kertas pecahan Rp20.000 pada edisi 1998. Surwardi berasal dari lingkungan keluarga Kapiten Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasarnya di ELS. Kemudian sempat melanjut ke Sofia, tetapi tidak tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Suditomo, Milden Java, The Express, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bekerja sama dengan Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, ia mundur dari jabatannya yaitu Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pemerintahan Indonesia menetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Yang ketiga yaitu Profesor Mr. Muhammad Nasrun. Nasrun lahir di Lubuk Sikipang pada tahun 1907. Ia pernah membuka praktik pengacara pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Muhammad Nasrun menjadi anggota kerukunan Minangkabau yang tidak bisa dipisahkan dari Gubernur Yano Kenso dan menjadi anggota Chuo Sangkai. Perantauannya adalah di Bukit Tinggi, Padang, Surabaya, dan Ladian. Dalam karyanya itu, Nasrun menegaskan keberadaan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat dan filsafat Timur, lalu mencapai kesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang tidak Barat dan tidak Timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan gotong royong, dan kekeluargaan. Yang keempat yaitu Ki Ajeng Suryamentara. Ki Ajeng Suryamentara adalah seorang filsuf Jawa. Beliau meninggal segala kemegahan yang dimiliki sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih sebagai jalan hidupnya menjadi petani kecil di Desa Beringin, Salatiga. Ia menyelami berbagai peristiwa dalam cara berpikir rasional. Berbeda dengan para tokoh budaya lainnya di sekitarnya yang pada saat itu percaya dengan mitos, ia justru lari dari mistisme menjadi perilaku ilmiah akademis sebagai
mana Plato, pemikir kritis dari Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Ratih Surwiyono dalam bukunya Ki Ajeng Suryo Mentaram Sang Plato dari Jawa merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau kawaruh beja yang dirumuskan oleh Ki Ajeng Mentaram yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Salah satu ilmuwan asing Marcel Bonneff mengakui bahwa pemikiran Ki Ajeng Suryo Mentaram sangat penting bagi pencerahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Selanjutnya yaitu Gadis Arifia. Gadis Arifia lahir di New Delhi, India pada tanggal 4 September 1964. Gadis Arifia merupakan seorang aktivis penggerak perempuan, doktor filsafat Universitas Indonesia, dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis Arifia mulai dikenal sejak peristiwa penangkapan ketika berdemonstrasi bersama puluhan ibu lainnya yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, yang menyuarakan isu kelangkaan susu bayi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Februari 1998. Ketertarikan gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat. Ketika itu, di Indonesia feminisme masih dibentuk menjadi teori atau wacana yang diasumsikan baru. Saat ini, selain menekuni pekerjaannya menjadi pengajar, tetap studi feminisme dan filsafat kontemporer di Universitas Indonesia, Gadis mengabdikan diri menjadi direktur Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis juga sering menulis wacana-wacana feminisme di berbagai media, jurnal, buletin di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu Tan Malaka. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapat dari garis turunan ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka. Lahir pada tanggal 2 Juni 1897. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suwardi TKB, orang yang diberi tugas oleh Letnan II Seketjo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Setelah dieksekusi, ia dimakamkan di tengah hutan dekat markas Suketjo. Kematiannya tanpa dibuat laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madiolog, yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Madiolog hadir berangkat dari keprihatinan Tan Malaka kepada kaum proletariat Indonesia yang terlalu tenggelam dengan dunia tahayul dan mistis yang menjadikan mereka tidak realistik dan tak punya nyali untuk bergerak melawan imperialisme. Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pelik ini sebagai logika mistik. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penanganannya, yakni materialisme, dialektika, dan logika ataupun madialog. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.